Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Masih ingat apa itu pecahan? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang pecahan, yaitu bagaimana menyederhanakan suatu bilangan pecahan. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu yang dimaksud dengan menyederhanakan suatu bilangan pecahan? Sebenarnya, yang dimaksud dengan menyederhanakan suatu bilangan pecahan adalah mengecilkan lambang bilangan pada pecahan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita bahas contoh soal berikut ini. Misalnya, suatu contoh soal, isilah titik-titik di bawah ini. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi, pada contoh soal ini, terbagi atas dua bagian. Untuk contoh soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, ini pembilang dan penyebutnya sudah ditentukan. Sedangkan pada contoh soal nomor 4 sampai dengan nomor 6, ini pembilang dan penyebutnya belum diketahui atau belum ditentukan. Lalu bagaimana cara kita menyederhanakannya? Langsung saja kita bahas untuk contoh soal ini. Misalnya untuk contoh soal yang pertama ya. Di sini contoh soal yang pertama adalah 16/20. Jadi 16/20 ini adalah bilangan pecahan ya, yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, 16 ini atau bilangan yang berada di atas ini disebut dengan pembilang. Kemudian 20 atau bilangan yang berada di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, caranya teman-teman bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misal, untuk pembilang misalnya kita bagikan dengan 2, maka penyebutnya juga kita bagikan dengan 2. Nah, untuk contoh soal nomor 1 sampai dengan 3 ini, pembilang dan penyebutnya sudah ditentukan. Maka kita harus mencari bilangan yang ada titik-titiknya atau yang belum diketahui. Langsung saja kita jawab untuk contoh soal yang pertama ya. Perhatikan ya. 20 ini dibagi berapa hasilnya adalah 5. 20 dibagi dengan 4 ya. Atau cara mudahnya 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Karena 20 dibagi dengan 4, maka 16 juga kita bagikan dengan 4. Nah, cara menyederhanakannya ya. Teman-teman bisa ingat saja kita bagikan dengan 4. Atau teman-teman bisa langsung tulis di sini 16 dibagi 4, 20 juga dibagikan dengan 4. Karena di sini penyebutnya sudah diketahui, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, maka kita tinggal mencari pembilangnya. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Ya. Jadi seperti itu untuk menyederhanakan pecahan yang sudah diketahui antara salah satu di antara pembilang dan penyebutnya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua ya. Ini kita perhatikan. Misalnya di sini 6/14. Caranya masih sama ya. Di sini yang diketahui adalah pembilangnya. Jadi pembilang sebelumnya 6 dan hasilnya adalah 3. Maka 6 ini dibagi berapa hasilnya adalah 3. 6 dibagi dengan 2. Ya, karena pembilang dibagikan 2 atau atas dibagi 2, maka di bawah juga dibagikan dengan 2. 14 kita bagikan dengan 2. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Jadi, bentuk sederhana dari 6/14 adalah 3/7. Lanjut untuk contoh soal yang ketiga. 12/18 sama dengan 2 titik-titik. Cara menjawabnya juga masih sama ya. Jadi 12 ini dibagi berapa hasilnya adalah 2. 12 dibagi 6 ya. 12 dibagi 6 hasilnya adalah
2. Jadi, karena di atas dibagi 6, maka di bawah juga kita bagikan dengan 6. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk sederhana dari 12/8 sama dengan 2/3. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan bentuk soal yang salah satu dari pembilang dan penyebutnya sudah diketahui ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 4 sampai dengan 6, di sini untuk pembilang dan penyebutnya belum diketahui. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman harus bisa mencari FBB antara kedua bilangan itu. Antara pembilang dan penyebut. Sebenarnya bila teman-teman menguasai untuk mencari FBB, tentu saja cara FBB lebih mudah ya. Namun apabila teman-teman kesulitan dalam mencari FBB, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Caranya, teman-teman langsung saja bagikan antara pembilang dan penyebut ini dengan angka 2 sampai 10 ya. Jadi teman-teman reka-reka saja dari 2 sampai dengan 10. Dan kita coba satu-satu mulai dari angka 2. Ya. Caranya bagaimana? Perhatikan ya. Misalnya untuk contoh soal nomor 4. Di sini untuk bentuk pecahannya adalah 15/25. Caranya teman-teman bagikan dengan angka, mulai dari angka yang terkecil ya, yaitu adalah 2. Kenapa tidak bagikan dengan 1? Karena bila pecahan dibagikan dengan angka 1, tentu saja angkanya menjadi tetap ya. Jadi misalnya 15 dibagi 1 ya tetap ya 15. Untuk apa kita bagikan lagi? Jadi langsung saja kita bagikan dengan angka 2. Nah, di sini kita coba 15 dibagi 2. Tidak bisa ya, karena hasilnya adalah 7,5. Nah, untuk menyederhanakan bilangan pecahan ini, kita tidak menggunakan bilangan desimal ya, harus bilangan bulat. Jadi bentuk pembagiannya adalah bilangan bulat. Jadi untuk dibagi 2 tidak bisa ya, langsung lanjut ke 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 ya, bisa ya. Untuk 25 dibagikan 3 tidak bisa ya. Jadi untuk dibagikan dengan 3 tidak bisa. Lanjut kita bagikan dengan 4. 15 dibagi 4 tidak bisa. Lanjut bagikan dengan 5. 15 dibagi 5 bisa ya, 3 hasilnya ya. Kemudian 25 kita bagikan dengan 5 juga. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5, bisa ya. Nah, karena 5 sudah bisa, jadi kita simpan dulu nih. Kita coba lagi bagikan dengan 6. 15 dibagi 6 tidak bisa ya. Nah, karena dibagikan 6 tidak bisa, jadi kita bagikan dengan 5. Ya, jadi kita tulis dibagi 5. Jadi karena dibagi 5, pembilang kita bagikan 5, penyebut juga kita bagikan dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, jadi seperti ini untuk menyederhanakan bentuk bilangan pecahan dengan cara membagikan satu-satu ya, atau tidak dengan OPB. Nah, sebenarnya cara ini cukup simpel. Bila teman-teman terus berlatih, tentu saja cara ini akan menjadi lebih cepat ya. Tinggal teman-teman latih saja kemampuan teman-teman dalam mencari nilai yang bisa dibagi. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana sampai di sini? Cukup lumayan ya. Lumayan bikin pusing ya. Kita coba lanjut lagi ya, biar kita lebih memahami untuk cara seperti ini. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 5. Misalnya di sini contoh soal nomor 5 adalah 18/30 sama dengan titik-titik per titik-titik. Nah, masih sama caranya, teman-teman bagikan dulu dengan 2 ya. Jadi 18 dibagikan dengan 2 bisa ya, 30 dibagi 2 bisa ya. Kita simpan dulu nih 2, kemudian kita bagikan dengan 3.
Jadi teman-teman bagikan dengan 3, 18 dibagi 3, bisa ya. Kemudian 30 dibagi 3, bisa ya. Nah, 3 ya. Kemudian kita coba 4 ya. 18 dibagi 4, tidak bisa ya, karena desimal. 30 dibagi 4 juga tidak bisa. Jadi kita bagikan dengan 3. Nah, bentuk 3 ini setelah kita bagikan, ternyata angkanya masih besar. Nah, solusinya teman-teman harus coba 2 kelipatan setelah 3. Kelipatan 3 bagaimana? 3, 6, 9. Jadi teman-teman coba, 3 kan bisa nih. Kita bagikan dengan 6. 18 dibagi 6, bisa ya. 30 dibagi 6, bisa juga ya. Nah, kita simpan dulu. Kemudian kita bagikan dengan 9. Kita bagikan dengan 9. 18 dibagi 9 bisa ya. 30 dibagi 9 tidak bisa. Karena menghasilkan bilangan desimal. Jadi cukup kita bagikan dengan 6. Nah, dapat nih dibagikan dengan 6. Jadi pembilang kita bagikan dengan 6, maka penyebut juga kita bagikan dengan 6. Langsung saja kita bagikan. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi bentuk sederhana dari 18 per 30 adalah 3 per 5. Sebenarnya teman-teman bisa saja ya untuk langsung membagikan, misalnya kayak tadi dibagi 2. Kan di situ sudah bisa pembilang dibagi 2 dan penyebut juga dibagikan 2. Namun cara itu teman-teman bisa membagikannya berkali-kali ya. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman cukup membagikannya dengan 1 kali. Oke, sampai di sini bagaimana? Oke, kita lanjut ya untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 6. Nah, di sini contoh soal nomor 6 adalah 9 per 36. Ya, masih sama caranya, kita bagikan terlebih dahulu dengan 2. 9 dibagi 2, tidak bisa ya, karena menghasilkan 4,5. Kemudian kita bagikan dengan 3 ya. 3, bisa ya. Oke, 3 kita simpan. Kemudian kita bagikan dengan 4, tidak bisa ya. Jadi cukup dibagikan dengan 3. Nah, masih ingat tadi? Jadi kita coba dari 3 ini 2 kelipatan setelahnya. Jadi kita bagikan dengan 6 dengan 9 misalnya. 9 dibagi 6, tidak bisa ya. Kemudian kita coba dengan 9. 9 dibagi 9, bisa ya. Kemudian 36 dibagikan dengan 9. Bisa ya. Jadi kita bagikan dengan 9. Nah, dapat nih dibagikan dengan 9. Langsung saja kita bagikan. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Kemudian 36 dibagikan dengan 9 hasilnya adalah 4. Nah, maka di sini kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 1 per 4. Nah, bagaimana untuk pembahasan kita kali ini ya? Dapat diterima ya? Jadi yang teman-teman mesti ingat, untuk menyederhanakan bilangan pecahan ya, itu kita bagikan dengan bilangan yang sama atau angka yang sama antara penyebut dan pembilang. Misalnya, untuk pembilang dibagi 2, maka penyebut juga dibagi 2. Misalnya dibagi 3, maka penyebut juga dibagi 3, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu saja yang teman-teman mesti ingat. Jadi sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dimengerti. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.